Kembali di Sindo Prime, pemirsa, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada 4 menteri terkait kegiatan dan anggaran kunjungan kerja Presiden Jokowi ke berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah. Dan berikut jawaban dari para menteri mulai dari Muhadjir Effendi hingga Tri Risma hari ini. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Ya pemirsa, para menteri telah bersaksi di persidangan Mahkamah Konstitusi. Mulai dari persoalan pembagian bansos hingga kenaikan anggaran perlinsos. Lalu apakah semua pihak telah menerima hasil sidang yang digelar oleh Mahkamah? Apakah semua pertanyaan termohon telah terwakili oleh Majelis Hakim? Kita akan membahasnya selengkapnya malam ini bersama kuasa hukum Timnas Amin Refli Harun. Juga dengan kuasa hukum TKN Prabowo Gibran Nikolai Aprilindo. Tim kuasa hukum Ganjar Mahfud Abdul Aziz Hakim. Serta Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Marwarar Siahaan, selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung di Sindo Prime. Selamat malam. Baik, nampaknya dari TKN Bang Nikolai belum hadir, kami juga masih menanti kehadirannya. Saya ke tim 01 dulu, pemohon 01 Bang Refli. Dari keterangan keempat menteri yang hadir, ini nampaknya tadi sudah dijelaskan secara teknis terkait dengan bansos dan juga perlinsos. Dari pihak Anda, puaskah dengan pemaparan keempat menteri ini atau masih ada hal yang menurut Anda belum dipaparkan secara konkret begitu? Kalau saya pendekatannya 2 hal ya. Pertama, jadi reading between the lines ya. Jangan kita mendengarkan begitu saja apa yang disampaikan oleh para menteri tersebut. Yang kedua, memang kita sudah siap juga para menteri itu tidak akan ngomong yang sesungguhnya. Pasti dia akan normatif, kemudian apalagi dibilang bahwa mereka ngomong atas arahan ya dari Pak Jokowi gitu. Karena itu apa yang mereka sampaikan tidak bisa kita telan mentah-mentah, tapi harus kita kritisi. Nah, salah satunya misalnya menurut kami ya masih banyak hal yang belum terjawab. Sebagai contoh misalnya, kenapa pencairan dana yang 200.000 per bulan itu dicairkannya bulan Februari dan langsung dikasih BLT untuk BLT uang tunai itu ya, yang 200.000 itu kenapa dicairkannya misalnya Februari? Satu. Yang kedua, misalnya kalau kita bicara ekspor beras itu penurunan produksi cuma 0,6 juta ton. Tapi kemudian yang diimpor 3,06 juta ton sebagaimana kami dalilkan. Selisihnya banyak sekali kan. Tetapi kemudian yang paling lucu adalah harga beras bahkan meroket tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia ini. Kan kita jadi aneh. Berarti kan beras itu tidak digunakan untuk operasi pasar, tapi untuk maksud lain yang kita tidak tahu. Ya walaupun kita tahu, bisa ngomong lah untuk pemilu kan tepatnya kan. Kemudian kita juga bisa bertanya kenapa kemudian dana bansos itu diperpanjang dari Desember ke Juni. Tapi setelah menang tiba-tiba ada penundaan pencairannya untuk 3 bulan ke depan sampai bulan Juni kan begitu. Padahal janjinya Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni kan 3 bulan. Tapi
ternyata enggak, karena ya sudah menang dianggapkan begitu. Jadi banyak termasuk juga realisasi dana bansos per Januari 3 tahun terakhir. Itu angkanya fantastis perubahannya. Pada tahun satu data saya kasih tahu. Januari 2022 3,52 T saja. Januari 2023 3,88 T. Tapi Januari 2024 menjelang pemilu 12,45 T. Jadi kita harus cari data-data yang kritis dan kemudian sepanjang mereka tidak jawab data-data kritis tersebut atau karena memang tidak ditanyakan, ya kita masih punya harapan bahwa MK percaya bahwa bansos itu memang dimaksudkan penggelontoran dananya itu dimaksudkan untuk pemenangan 02. Dan no matter apakah dana itu legal atau ilegal, apakah sudah dirapatkan di kabinet atau tidak, kan tidak berarti kalau misalnya ada dasar hukumnya, ada rapat kabinetnya, waktu deploying penggelontorannya tidak ditunggangi dengan kepentingan memenangkan 02. Kan bisa saja bansosnya legal, memang sesuai dengan program, tetapi ketika membagikan penuh dengan simbol, penuh dengan pesan dan lain sebagainya. Dan itu kita paham kan, karena kalau misalnya satu kementerian berjalan, ya dia punya jajaran ke bawahnya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan misalnya mobilisasi kepala desa, di mana ada di struktur atasnya itu ada penjabat kepala daerah yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Jadi hal-hal seperti itu saya belum terbantah. Bang Abdul Aziz, tadi kalau dari Bang Refli, pemohon dari tim 01 ini menganggap masih ada yang janggal mungkin yang karena tidak bisa ditanyakan oleh pihak pemohon terkait dengan implementasi, bagaimana penyaluran bansos dan juga timingnya kenapa seperti itu. Kalau dari pemohon 03 sendiri, Bang Aziz, apakah cukup puas dengan paparan dari keempat menteri ataukah Anda juga sama tadi menganggap ini normatif saja jawaban para menteri tadi? Ya, makasih Mbak. Tadi saya kira sudah dijelaskan juga oleh Bang Refli Harun. Saya ada beberapa catatan saya lihat dalam fakta persidangan tadi dari beberapa menteri yang memberi keterangan kepada para majelis. Pertama yang dalam terhadap Menteri Sosial Ibu Risma. Nah, Ibu Risma kalau kita perhatikan tadi secara beliau menjelaskan sesungguhnya secara detail tentang kewenangan dia secara konstitusi dalam soal memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Beliau secara spesifik sesungguhnya memberikan pernyataan bahwa bansos ketika dia menjabat sebagai Menteri Sosial itu tidak diberikan lagi secara dalam bentuk barang. Jadi misalnya dalam bentuk langsung diberikan beras atau mungkin barang-barang yang lainnya dalam bentuk barang-barang sosial itu. Itu pernyataan Menteri Ibu Risma tadi dalam persidangan seperti itu. Nah, kenapa dia tidak memberikan bantuan secara nyata misalnya dalam bentuk barang misalnya? Karena memang ada dugaan, ada kecenderungan ketika bantuan sosial itu diberikan secara dalam bentuk misalnya barang, itu potensi untuk terjadi penyalahgunaan khususnya tindak pidana korupsi itu terjadi dalam bantuan dalam bentuk barang itu. Sehingga beliau ketika menjabat sesuai pernyataan dia memberi keterangan tadi, dia memberikan membuat sistem bantuan sosial itu melalui transfer. Jadi bukan lagi dalam bentuk barang. Alasannya tadi seperti tadi, karena kalau dalam bentuk barang sering terjadi penyalahgunaan, jadi tidak tepat sasaran, terjadi korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat tindakan Ibu Risma ini juga kan tadi sesuai dengan prosedur atau mungkin peraturan perundang-undangan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melakukan bansos kan dia juga tidak mengetahui. Itu pernyataan secara faktual dalam persidangan, dia menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bantuan sosial yang dilakukan khususnya melalui Bappenas. Nah, kita melihat secara regulatif baik dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial, undang-undang nomor 11 tahun 2009, bahkan diatur dalam aturan turunannya yaitu Perpres nomor 110 tahun 2009,
bahwa penyaluran bansos itu adalah kewenangan full di tangan Kementerian Sosial, dalam hal ini adalah Ibu Risma. Tapi ketika bantuan ini justru di take over misalnya oleh salah satu badan, namanya Badan Pangan Nasional oleh Bappenas itu. Memang diatur dalam peraturan presiden juga. Nah, kalau kita pendekatan kemudian dalam konteks kewenangan dalam hukum administrasi atau hukum ketatanegaraan juga, ini kan tentu kewenangannya bukan di tangan Bappenas, karena dalam Perpres yang mengatur tentang Bappenas itu, kewenangan Bappenas itu mengatur fungsinya hanya dia mengadakan, ya. Dia tidak punya fungsi menyelenggarakan atau memberikan bantuan sosial, karena fungsi secara atributif itu diatur dalam undang-undang adalah kewenangan di Kementerian Sosial. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Ibu Risma yang saya kira ini menjadi catatan majelis untuk melihat secara nyata bahwa ada terjadi dugaan penyalahgunaan bansos dalam proses pilpres ini. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, karena ada dugaan misalnya, bukan dugaan tapi kewenangan dalam pemberian bansos ini seakan-akan di take over oleh Bappenas, padahal itu adalah kewenangan Menteri Sosial atau Kementerian Sosial, maka justru karena dia juga tidak tahu menahu tadi, Ibu Risma mengatakan dalam persidangan, dia tidak tahu kenapa harus misalnya di Bappenas itu misalnya. Ini yang terjadi kejanggalan dalam forum persidangan tadi yang dinyatakan langsung oleh Ibu Risma. Nah, karena terjadi seperti ini justru yang menjawab itu hanyalah saya lihat ada Menteri Keuangan dan PMK. Misalnya saya lihat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani justru terkesan dia mengalihkan dan tidak misalnya mengakui pernyataan Ibu Risma itu dan mengatakan dia justru membuat istilah-istilah yang keluar dari aturan. Misalnya dia mengatakan itu bantuan bukan lagi bantuan sosial tapi bantuan pangan. Nah, ini kan saya kira pernyataan Ibu Risma dengan Menteri Keuangan juga saya kira sudah bertentangan, ya. Artinya saya lihat kalau menurut kami dari tim kuasa hukum TPN dari Ganjar Mahfud mengatakan bahwa sesungguhnya kalau secara poin penting dalam pernyataan tadi kita melihat dari Ibu Risma justru beliau menerangkan secara terang bahwa memang penyalahgunaan bansos dalam proses pilpres itu tadi secara nyata memang dilakukan, saya kira, dengan pernyataan-pernyataan beliau yang tadi saya katakan itu. Mungkin itu dulu, nanti kita ini. Oke, baik. Kita ke Pak Marwarar dulu. Pak Marwarar, dari pengalaman Anda sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, ini kan merupakan kali pertama MK menghadirkan pejabat terkait di sidang gugatan sengketa Pilpres. Apakah ini juga merupakan sebuah terobosan baru? Artinya gugatan sengketa Pilpres ini tidak lagi melulu soal perselisihan hasil perolehan suara, tapi juga bisa mendalami lebih dari itu, Pak Marwarar. Iya, saya kira sudah jelas bahwa memang ini suatu hal yang belum terjadi di masa lalu tentunya, dan sesuai dengan permohonan dari pemohon satu barangkali dan dikaitkan juga dengan pemohon dua, pelanggaran-pelanggaran itu didalilkan melakukan pelanggaran melalui struktur. Jadi dia terstruktur, tentu struktur pemerintahan kah, struktur dari penyelenggara. Jadi kalau saya melihat tadi apa yang dikatakan oleh Menteri semua, itu memang mereka berbicara secara normatif, tapi yang disebutkan Refli tadi, reading between the lines, saya kira Hakim Mahkamah sudah memperoleh apa yang dimaksudkan di dalam pendengaran Pak Menteri itu dari pertanyaan-pertanyaan tajam tadi yang dilontarkan Pak Arief juga, dan juga Pak Saldi dan hakim yang lain. Tetapi juga yang paling jelas, paling terakhir jawaban Pak Menteri, Pak Muhajir itu, PMK itu, pemberdayaan, Menteri Pemberdayaan itu tadi jelas sekali bagian terakhir yang di-cut oleh Pak Soeharto, jangan berpendapat. Sebenarnya beliau mengakui apa yang dikatakan bahwa kunjungan Presiden yang sangat intensif ke Jawa Tengah misalnya, dan dia hanya mengatakan berpendapat bahwa meskipun begitu berapa sih pengaruhnya sama pemilu. Itu sebenarnya pengakuan yang sebenarnya tadi
tidak harusnya dia katakan itu. Tetapi soal penilaian bobotnya itu tentu dari apa besaran anggaran yang di APBN itu dan percepatan implementasinya secara tidak pas, itu mungkin akan menjadi penilaian mahkamah nanti di dalam melihat apakah memang kalau kita katakan pelanggaran sudah ada dengan struktur tetapi dengan sistem yang dipakai juga dengan bansos dan apa yang dikatakan yang lain-lain itu bantuan-bantuan lain, tinggal lagi akan memutuskan apakah mereka dengan apa yang dikatakan bukti-bukti yang boleh dikata banyak ini, yang termasuk salah satu kalau di pasangan calon nomor 2 mengatakan dengan ini yang tidak terbukti secara konkret itu permohonan dalil sudah dikatakan tadi bahwa tidak ada yang bisa dikabulkan permohonan, tetapi itu pandangan mereka. Tetapi kalau kita lihat bahwa sebarang alat bukti itu jika dirangkaikan itulah sebenarnya yang menjadi tugas mahkamah untuk menemukan nanti apakah memang dalil gugatan, dalil permohonan terbukti atau tidak. Menurut saya mereka sedang mencari, dan pertanyaan yang tajam tadi dimulai dari Pak Arief, saya kira dia sudah memperoleh satu pandangan dan ditutup tadi dengan pernyataan Pak Soehartojo supaya Pak Menteri jangan memberikan pendapat. Ini pendapat itulah yang tadi yang sebenarnya merupakan satu pembelaan yang justru mengindikasikan bahwa pelanggaran yang dilakukan sebenarnya betul adanya, tetapi dia bilang dia punya sifat daripada pelanggaran itu dengan akibatnya tidak seimbang. Itu adalah menjadi ranah daripada hakim untuk menguji nanti dan mempertimbangkannya apakah harus seimbang, tetapi apakah harus dilihat dari sudut pelanggaran yang menjadi suatu titik tolak suatu pemilu yang jujur dan adil. Kalau disimpangkan tadi secara demikian tentu penilaian itu nanti akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira sementara pandangan saya begitu. Oke, baik Pak Marwarar, ini artinya walaupun tadi memang sesuai dengan yang dikatakan juga dari pemohon, jawaban keempat menteri ini memang hanya normatif saja, tapi nampaknya para majelis hakim juga sudah mendapatkan pandangannya sendiri, terutama tadi saat Ketua Majelis Soehartojo sempat menegur salah satu menteri karena memberikan pandangan opini pribadinya begitu. Kita akan kembali melanjutkan dialognya Bapak-Bapak semua setelah jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Prime. Kembali di Sindo Prime pemirsa, kita akan kembali membahas terkait dengan keterangan 4 menteri dalam sidang gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini bersama kuasa hukum Timnas Amin Refli Harun serta kuasa hukum TKN Prabowo Gibran yang baru bergabung, ada Bang Fahri Bahmid, tim kuasa hukum Ganjar Mahfud Abdul Aziz Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Marwara Resiaan. Selamat malam, saya ke Bang Fahri dulu yang baru bergabung. Bang Fahri, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bang Fahri, ini tadi sebelumnya sempat ada poin-poin yang disampaikan dari pemohon 01, Bang Refli menyebut keterangan 4 menteri hari ini normatif saja. Namun nampaknya sudah ada beberapa poin-poin secara teknis yang disampaikan walaupun masih ada yang janggal begitu dikatakan terkait dengan implementasi penyaluran bansos, kemudian juga kenaikan dari ekspor beras begitu, dan juga dari pemohon 03 juga menganggap ada kejanggalan yang nampaknya ini menguatkan bahwa memang ada dugaan kecurangan TSM. Begitu tanggapan Bang Fahri sendiri atas keterangan 4 menteri hari ini, Bang? Iya, yang pertama kehadiran 4 menteri ke Mahkamah Konstitusi itu harus kita apresiasi ya. Itu satu terobosan besar yang barangkali ini menjadi sesuatu yang sangat membanggakan tentunya untuk bagaimana mekanisme kerja dari peradilan konstitusi itu bekerja ya. Selama ini kalau orang berpikir atau masyarakat berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi juga bisa terkooptasi dengan kekuasaan dan segala macam. Terbukti bahwa hari ini bisa dihadirkan 4 menteri, diperhadapkan di depan persidangan, keterangan dilakukan secara terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para yang mulia majelis hakim juga sangat tajam, sangat betul-betul kritis gitu ya. Jadi saya kira itu poin itu kita apresiasi ya, bahwa memang terlepas dari kepentingan para pihak dalam soal ini, tapi setidaknya itu ada langkah besar yang sebenarnya sudah dibuat oleh mahkamah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dihadirkannya ya, bukan dipanggil, tapi dihadirkannya empat orang menteri itu atas panggilan Mahkamah Konstitusi itu merupakan sebuah refleksi dan sekaligus sebagai respons
atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pasangan 01 maupun 03 tentunya. Kan dalam isu-isu besar yang dikemukakan oleh para pemohon kan satu masalah bansos, yang kedua masalah menggerakkan mesin kekuasaan berupa PJ kepala daerah, yang ketiga mengenai apalagi namanya Sirekap. Yang keempat itu kan gitu, poin-poin inti, poin-poin esensial dari permohonan itu kan segitu. Nah, salah satunya adalah itu, salah satunya yang paling strategis dan yang paling sensitif lah katakanlah seperti itu, mengenai bagaimana bansos itu dikelola, bagaimana bansos itu diguyur gitu ya, disampaikan guyur ke masyarakat, dan yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih sebenarnya mekanisme kerja dan pengalokasian bansos itu kan begitu. Nah, itu yang barangkali tadi sudah dilakukan gitu ya. Terlepas konteksnya itu normatif atau tidak, tapi setidak-tidaknya jawaban-jawaban standar yang sudah dikemukakan berdasarkan respon pertanyaan oleh kuasa hukum oleh majelis hakim, tentunya itu kan sudah terjawab gitu. Itu beda antara kalau misalnya Bang Refli dan saya mengajukan pertanyaan, kan mungkin beda lagi suasananya. Artinya hari ini kalau menteri itu dikasih kesempatan untuk barangkali di-challenge oleh kuasa hukum dari 01, mungkin juga suasananya, atmosfernya mungkin beda. Begitupun juga dengan kami tentunya dari pihak terkait, pasti mengajukan pertanyaan dengan atmosfer yang berbeda juga. Makanya konteks itulah hakim konstitusi memandang, ya sudah kalau begitu kami yang bertanya, kami yang mengajukan, biar cukup aja seluruh kegelisahan dan persoalan-persoalan itu sudah dikelola sedemikian rupa dan menjadi diwakili oleh mahkamah dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Toh pertanyaan-pertanyaan hakim konstitusi juga itu kan tidak terlepas dari perjalanan persidangan kita 2-3 hari yang lalu kan, kan begitu. Jadi mahkamah juga sudah cukup bagaimana memotret secara dekat ya suasana kebatinan apa ya, persoalan apa yang dikemukakan oleh Bang Refli dan kawan-kawan, kami juga seperti itu yang ditangkap oleh mahkamah, sehingga konfigurasinya seperti itu dirumuskan dengan formulasi pertanyaan oleh 8 hakim konstitusi itu kan beragam juga. Ada yang bertanya normatif, ada yang bertanya substansial, ada yang bertanya yang teknis. Satu hal yang saya mau katakan, bahwa empat orang menteri ini kan di level eksekusi gitu ya. Menteri Keuangan, Menko dan seterusnya. Jadi decision maker-nya itu mungkin di level Menko dan Presiden tentunya. Tapi kalau Menteri Sosial, Menteri Keuangan dan seterusnya itu kan memang eksekusi kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang telah terpotret, telah tergambar melalui pernyataan-pernyataan ataupun jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan hakim. Saya kira sudah cukup menjawab ya segala kegelisahan. Saya kasih contoh kecil saja, misalnya begini. Ada satu pertanyaan besarnya begini, misalnya kenapa sampai bansos itu diedarkan di awal tahun, kan begitu pertanyaannya. Yang kedua mengenai misalnya kenapa sampai El Nino itu diperpanjang. Itu kan yang cukup menggelisahkan kan selama ini, dan ternyata kan sudah terjawab secara teknokratis, terjawab juga dengan cara yang sangat prosedural, dan saya kira bagi kami pihak terkait sudah cukup kompatibel dengan kegelisahan yang dialamatkan selama ini oleh pihak 01 maupun 03. Begitu. Terlepas dari puas tidak puas kan gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita ke Pak Marwarar kembali. Pak Marwarar, kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Fahri ini memang alasan dari majelis hakim supaya nanti atmosfernya tidak berbeda, maka 8 majelis hakim saja yang boleh bertanya kepada 4 menteri yang dihadirkan pada hari ini. Kalau Pak Marwarar sendiri melihat kenapa majelis hakim kemudian memutuskan yang boleh bertanya ke 4 menteri ini hanya dari MK saja, pihak terkait dan juga pemohon, kemudian juga pihak termohon ini tidak boleh mengajukan pertanyaan sama sekali? Ya, memang ini baru pertama kali terjadi misalnya bahwa di dalam suatu sidang yang memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memberi beban bukti kepada pihak lain atau menggeser beban bukti, dan termasuk memanggil pihak yang dianggap bisa memperjelas duduk perkara, maka saya pikir tidak lumrah juga memang kalau di dalam suatu persidangan di mana ada pihak-pihak yang berbeda tidak diberi kesempatan. Tetapi kalau kita lihat persidangan itu ke masa-masa sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, kita menemukan bahwa ada lawyer itu yang boleh dikatakan terlalu keluar dari sidang yang lumrah di Mahkamah Konstitusi, di mana penghormatan terhadap pihak-pihak itu, terutama para saksi-saksi ahli, terutama ini menteri, dibutuhkan betul supaya mereka
nyaman untuk memberikan keterangan. Dan oleh karena itu menurut saya Mahkamah Konstitusi tidak salah betul lah untuk menyatakan biarlah para hakim yang mengajukan pertanyaan. Meskipun sebenarnya suasana ini bisa diperbaiki dengan memberikan kesempatan para pihak bertanya 1 atau 3, tetapi melalui majelis sehingga nada dari pertanyaan itu bisa dikelola sedemikian rupa tanpa misalnya membuat satu ketersinggungan atau satu hal yang kurang nyaman, terutama para pejabat negara yang sudah bersedia untuk hadir memperjelas situasi. Saya kira memang belum pernah terjadi dan juga tidak lumrah di dalam satu persidangan di mana ada pihak-pihak yang menghadapkan atau katakanlah menghadapkan pemohon dengan termohon, itu akan selalu biasanya memberi perspektif terhadap para pihak itu. Tetapi kalau pertanyaan-pertanyaan itu seperti yang kita lihat beberapa saat yang lalu, di mana penghormatan itu kurang dipelihara untuk seperti seseorang itu memberi kesaksian seperti terdakwa di persidangan, itu tentu akan dijaga betul oleh mahkamah. Saya tidak persalahkan itu, tetapi yang saya kritik tentunya perspektif daripada para pihak juga harus didengar, tetapi tanpa mereka diberi kesempatan untuk bertanya langsung. Saya kira praktek kita di dalam sidang di pengadilan juga, kalau keadaan tidak bisa terkontrol apabila dilepas secara langsung, biasanya kita kendalikan dengan para pihak atau para lawyer itu mengajukan pertanyaan melalui hakim. Itu sudah menjadi praktek kita sejak lama. Saya kira demikian. Oke, baik. Karena ini merupakan kali pertama begitu ya Pak Marwarar. Oke, saya akan ke masing-masing untuk closing statement. Kita ke 01 dulu, Bang Refli. Dari paparan keempat menteri pada hari ini, apakah dari pihak Anda masih tetap optimis bisa memenangkan gugatan ini? Ya tetap dong, karena kan bansos itu baru satu saja. Kan kita punya 11 dalil soal yang substantif dan kemudian ada 8 dalil soal pelanggaran prosedur. Nah, yang namanya bansos itu hanya dalil. Jadi ada dalil kita adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil. Bansos itu ada dalil ke-10 penyalahgunaan bansos dengan melanggar undang-undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon. Ada 10 dalil lagi dan menurut saya ya dalil-dalil yang lain, terutama dalil yang terkait bahwa penetapan Gibran sebagai pasangan calon wakil Presiden Prabowo itu melanggar hukum dan konstitusi, dan itu kami firm di sana karena seperti yang dikatakan oleh Hakim Arief Hidayat, itu putusan itu non self executing. Jadi ada putusan MK yang self executing, ada non self executing. Nah, putusan itu non self executing karena masih memerlukan sebuah prosedur ketika mau hendak dijalankan di KPU, yaitu perubahan PKPU. Nah, perubahan PKPU itulah yang kemudian tidak dijalankan oleh KPU, sehingga KPU kemudian dijatuhi sanksi etik. Itu unprofessional conduct, tidak profesional. Nah, itu satu titik saja kami sudah optimis. Nanti titik-titik lain ya kita akan lihat, tetapi intinya kalau semua dalil itu terbukti, cuma apakah serpihan-serpihan itu akan dipandang oleh Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu waktu pembuktian kan hanya 1 hari saja, tetapi serpihan-serpihan ketidaknetralan, misalnya nepotisme, kemudian tidak independennya penyelenggaraan pemilu, kemudian penggunaan penjabat kepala daerah, kemudian keterlibatan aparat, pengerahan kepala desa, intervensi ke Mahkamah Konstitusi, itu kan dalil-dalil yang sesungguhnya terbukti. Bahkan sebagian di antaranya sudah merupakan pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, karena itulah kita serahkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Hanya kami gembira masih diberi kesempatan untuk memperkuat dalil-dalil tersebut ketika mengajukan kesimpulan yang juga instrumen baru yang dimanfaatkan atau digunakan atau diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu. Baik, masih ada 10 dalil, jadi masih optimis. Terakhir singkat saja, Bang Abdul Aziz, mungkin Anda juga masih optimis dalil gugatan Anda, petitum Anda akan dikabulkan? Ya, sangat optimis, Mbak. Pertama karena ini persoalan ini yang kita mohonkan ini bukan di pengadilan umum,
tapi di peradilan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira dari proses persidangan dari beberapa ahli sudah menyatakan secara jelas tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan TSM. Saya kira itu sudah fix. Kita ini, saya kira Mahkamah Konstitusi akan menilailah secara detail, secara jelas tentang penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam proses pilpres ini. Tadi Bang Refli juga sudah menjelaskan tentang bagaimana proses sejak awal Gibran didaftarkan itu sudah cacat, bagaimana kekuasaan mengintervensi proses penyelenggaraan pilpres ini dan lain-lain sebagainya seperti yang didalilkan tadi itu. Saya kira mahkamah ini adalah Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Undang-Undang, sehingga saya kira dia akan menilai secara substantif. Paradigma yang digunakan saya yakin adalah paradigma bukan hanya positivisme, tapi lebih detail. Yang paling pas adalah pendekatan progresif untuk mengungkap rasa keadilan dalam hal pilpres yang saya kira dalam sejarah paling terburuk di Indonesia ini, mungkin di dunia juga, adalah bagaimana intervensi kekuasaan terhadap proses penyelenggaraan pilpres ini karena dugaan terjadinya nepotisme ataupun anak presiden yang terlibat dalam proses pilpres ini. Saya kira saya yakin karena kami meyakini bahwa hakim konstitusi akan menilai berdasarkan kaidah-kaidah dan disiplin khususnya keilmuan hukum untuk menggali secara adil dan bermanfaat demi keberlangsungan nilai-nilai untuk memupuk kembali, mengawal kembali nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai konstitusi dan hukum di negeri ini saya kira. Jadi saya kira terakhir saya hanya mengatakan bahwa proses kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pilpres ini bisa saya kira yang awalnya ada beberapa lembaga yang tidak sanggup dan mungkin tidak berkeinginan menyelesaikan persoalan-persoalan pemilu ini. Saya kira harapan dan benteng terakhir adalah di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan eksekusi atas dugaan berat pelanggaran-pelanggaran seputar demokrasi dan konstitusi dalam pilpres ini. Terima kasih. Baik, optimisme masih ada. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita malam hari ini sudah habis. Terima kasih banyak untuk insight-nya malam hari ini. Bang Refli Harun, Bang Fahri Bahmid, Bang Abdul Aziz, dan Pak Marwar Arsiaan. Perjalanan masih cukup panjang. Kita nantikan persidangan selanjutnya 16 April mendatang. Terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.